Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Ahmad Bayu dengan NPM 0015, Eka Yuda Adistia dengan NPM 0026, dan Febri Aris Prastyo dengan NPM 0218 akan mempresentasikan etika bisnis internasional. Pengertian etika. Pengertian atau definisi mengenai etika secara etimologis, kata etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dari pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik yang dianut suatu masyarakat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengertian etika bisnis. Secara umum, etika bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu standar atau prinsip moral yang diterapkan di dalam lembaga atau organisasi bisnis dan perilaku yang dapat diterima atau benar dan tidak dapat diterima atau salah dari orang-orang yang bergerak di dunia bisnis. Sedangkan etika bisnis internasional terkait dengan standar moral yang diterapkan di dalam kegiatan bisnis internasional. 10 aturan dasar dalam etika bisnis internasional. 1. Korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. 2. Korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat. 3. Korporasi multinasional itu harus memberikan kontribusi kepada pembangunan. 4. Korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia karyawannya. 5. Korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. 6. Korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair. 7. Korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institution yang tepat. 8. Pemegang saham terbesar harus bertanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan. 9. Jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang berisiko tinggi, ia wajib menjaga supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. 10. Korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi demikian rupa agar aman digunakan. Selanjutnya, pentingnya etika bisnis internasional. 1. Menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. 2. Mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. 3. Menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. 4. Melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. 5. Permasalahan etika bisnis dalam bisnis internasional. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai prinsip-prinsip umum dari The Chevron Table Principle for Business. Prinsip pertama, tanggung jawab bisnis dari shareholder ke stakeholder, yakni nilai organisasi bisnis bagi masyarakat ialah kekayaan dan lapangan kerja yang diciptakannya serta produk dan jasa yang dipasarkan kepada konsumen dengan harga wajar yang sebanding dengan mutu. Untuk mampu menciptakan nilai itu, sebuah organisasi bisnis haruslah mempertahankan kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Namun kelangsungan hidup bukanlah tujuan yang mencukupi. Prinsip kedua, dampak ekonomis dan sosial dari bisnis, yaitu menuju inovasi, keadilan, dan komunitas dunia. Organisasi-organisasi bisnis yang didirikan di luar negeri untuk membangun, memproduksi, atau menjual juga harus memberi sumbangan pada pembangunan sosial negara-negara itu dengan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan membantu meningkatkan daya beli warga negara setempat. Prinsip ketiga, perilaku bisnis,
yakni dari hukum tersurat ke semangat saling percaya dengan tetap mengakui keabsahan rahasia-rahasia dagang. Organisasi-organisasi bisnis haruslah menyadari bahwa kelurusan hati, ketulusan, kejujuran, sikap memegang teguh janji, dan transparansi bermanfaat tidak hanya bagi kredibilitas dan stabilitas bisnis sendiri, tetapi juga bagi kelancaran dan efisiensi transaksi-transaksi bisnis, khususnya pada tingkat internasional. Prinsip keempat, yakni sikap menghormati aturan untuk menghindari konflik-konflik dagang, untuk menggalakkan perdagangan yang lebih bebas, serta kondisi-kondisi adil dalam persaingan, perlakuan yang seimbang dan adil bagi seluruh partisipan. Organisasi-organisasi bisnis wajib menghormati aturan-aturan internasional dan domestik. Yang kelima, prinsip dukungan bagi perdagangan multilateral. Organisasi-organisasi bisnis wajib mendukung sistem perdagangan multilateral dari GATT atau WTO serta kesepakatan-kesepakatan internasional serupa. Yang keenam, sikap hormat bagi lingkungan alam. Bisnis wajib melindungi dan di mana mungkin meningkatkan lingkungan alam, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan mencegah terjadinya pemborosan sumber-sumber daya alam. Prinsip ketujuh, yakni menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Bisnis wajib untuk tidak berpartisipasi dalam atau menutup mata terhadap penyuapan, pencucian uang atau money laundering, atau praktek-praktek korup lainnya. Bahkan bisnis wajib untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk membasmi praktek-praktek itu. Next. Selanjutnya, norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Yang pertama, menyesuaikan diri. Seperti peribahasa Indonesia, di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung. Maksudnya adalah kalau sedang mengadakan kegiatan di tempat lain, bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Yang kedua, rigorisme moral. Yang dimaksud dengan rigorisme moral adalah mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negeri sendiri, yang mengatakan bahwa perusahaan di luar negeri hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan di negaranya sendiri dan justru tidak boleh menyesuaikan diri dengan norma etis yang berbeda di tempat lain. Yang ketiga, norma imoralisme naif. Menurut pandangan ini, dalam bisnis internasional tidak perlu kita berpegang pada norma-norma etika. Memang kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum, tetapi selain itu kita tidak terkait oleh norma-norma moral. Malah jika perusahaan terlalu memperhatikan etika, ia berada dalam posisi yang merugikan, karena daya saingnya akan terganggu. Next. Lingkungan pada perusahaan. Yang pertama, stockholder, yakni para pemegang saham dalam sebuah perusahaan, dikenal juga dengan sebutan stockholder. Pemegang saham sendiri mendapatkan bagian tertentu dari hasil saham yang dijual oleh perusahaan yang telah melakukan listing di bursa saham. Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan penggunaan biaya yang minimal. Yang kedua, stakeholder, yakni istilah ini muncul dari kata stockholder, di mana timbul sebagai kritikan dasar atas tindakan perusahaan yang terlalu mementingkan kepentingan pemegang saham. Stakeholder merupakan pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Stockholder sendiri merupakan bagian dari stakeholder. Para pemegang saham sendiri sebagai pemilik kepentingan di perusahaan menginginkan perusahaannya untuk selalu memberi kinerja maksimal yang ditunjukkan melalui perolehan profit perusahaan. Yang ketiga, whistleblowing.
Dalam lingkungan perusahaan juga dikenal salah satu tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan etika bisnis. Whistleblowing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Pada dasarnya, whistleblower melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghentikan atau meluruskan kembali arah dan tujuan perusahaan tempatnya bekerja. Lingkungan whistleblower. Yang pertama, lingkungan internal. Dalam lingkungan internal, kasus whistleblowing sering terjadi ketika perusahaan sudah mulai mengabaikan keselamatan para karyawan hanya untuk menekan biaya produksi. Pada umumnya, tindakan ini dilakukan oleh perorangan yang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan sudah tidak sesuai dengan standar keselamatan pekerja. Dengan standar keselamatan pekerja dan juga hal tersebut dibiarkan berlarut-larut oleh perusahaan dan bahkan terburuknya sampai jatuh korban. Yang kedua, lingkungan eksternal. Dalam ruang lingkup eksternal biasanya terkait dengan hasil buangan industri, baik itu berupa limbah cair yang dibuang ke lingkungan sekitar atau berupa polusi udara yang dihasilkan oleh perusahaan terkait. Whistleblower melihat situasi di mana tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengolah hasil buangan industri tidak sesuai dengan yang telah diatur oleh regulasi pihak berwenang. Tindakan ini bahkan sudah menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan, misalnya pencemaran sumber air, polusi udara yang sampai pada tingkat yang membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya, etika dan profit. Etika dan profit merupakan sebuah hubungan yang tidak biasa dan cenderung dianggap berseberangan. Dalam konsep bisnis, maksimalisasi profit merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh perusahaan, sedangkan keterlibatan etika hanya akan mengurangi keuntungan perusahaan. Pandangan ini tentu berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang hanya memikirkan profit sebagai target utama mereka, dan kebanyakan perusahaan yang menggunakan cara-cara tidak etis dalam jangka panjang akan mengalami kerugian bahkan sampai kepada arah kebangkrutan. Perusahaan harus mulai mengurangi kebiasaan yang hanya fokus pada mencari keuntungan semaksimal mungkin dalam laporan keuangannya. Oleh sebab itu, perusahaan diimbau untuk tidak melakukan hal di bawah ini, seperti menggunakan tenaga kerja di bawah umur, diskriminasi tenaga kerja, tidak menjamin keselamatan kerja, upah di bawah ketentuan, juga kelayakan tempat kerja. Beberapa hal tersebut menyebabkan karyawan tidak loyal terhadap perusahaan dan akan menimbulkan tindak tidak etis yang dilakukan oleh karyawan, seperti berikut. Yang pertama, menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, kemudian memasukkan angka dalam sebuah transaksi atau markup harga, memalsukan kualitas barang dengan yang seharusnya, sampai transaksi gelap dengan vendor perusahaan. Masalah korupsi pada taraf internasional. Masalah korupsi dapat menimbulkan kesulitan moral besar bagi bisnis internasional, karena di negara satu bisa saja dipraktekkan apa yang tidak mungkin diterima di negara lain. Berdasarkan pemikiran D. George, terdapat 4 alasan mengapa praktek suap dianggap tidak bermoral. Yang pertama, praktek suap melanggar etika pasar. Pasar ekonomi merupakan kancah kompetisi yang terbuka. Hal itu mengakibatkan antara lain bahwa harga produk merupakan buah hasil dari pertarungan daya-daya pasar.
Dengan adanya praktek suap, daya pasar dilumpuhkan dan para pesaing mempunyai produk yang sama baik dengan harga yang lebih menguntungkan. Tidak sedikit pun dapat mempengaruhi proses penjualan. Karena itu, baik yang memberi suap maupun yang menerima berlaku kurang fair terhadap bisnis orang lain. Alasan yang kedua adalah orang yang tidak berhak mendapat imbalan juga. Yang ketiga, suap yang dilakukan dalam keadaan kelangkaan, di mana suatu oknum menempuh praktek suap agar dapat menerima barang yang langka tersebut, sehingga orang lain yang seharusnya berhak menerima barang menjadi tidak menerima. Hal ini jelas bertentangan dengan asas keadilan. Dan yang terakhir adalah suap mengundang untuk melakukan hal tidak etis dan ilegal lainnya, di mana oknum yang melakukan suap akan selalu dan terus-menerus menyembunyikan keterlibatannya agar suap tersebut tidak diketahui. Kesimpulannya, etika dalam konteks bisnis internasional digambarkan dengan bagaimana organisasi memperlakukan karyawan, bagaimana karyawan memperlakukan organisasi, dan bagaimana antar organisasi dan karyawan memperlakukan perilaku ekonomi yang lainnya, serta tanggung jawab sosial secara global terhadap kondisi lokal yang mungkin memaksa perbedaan pendekatan pada satu negara dengan negara yang lain. Sekian diskusi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.